warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Hermansyah. Tempat tanggal lahir saya Sukabumi, 25 Oktober 1981. Tempat tugas saya di SMA N1 Surade, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Saya mengajar sebagai guru pendidikan agama Islam, dan pada kesempatan ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Win Saiju tahun 2022, dan inilah video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Kita bisa bertemu lagi pada kesempatan siang hari ini dalam rangka pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Sebelum kita melanjutkan kepada materi selanjutnya, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan KM disiapkan. Tempat duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Pada Bapak Guru ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak melanjutkan materi, siapa yang tidak hadir nih? Hadir semua enggak? Ini Bapak lihat di absen ya, di agenda ini ada beberapa orang ya yang tidak hadir. Ini masih Ranti masih sakit ya. Ranti, Amar juga sakit, dan Intan izin ya. 3 orang berarti ya. Yang lainnya alhamdulillah ya bisa melaksanakan dengan baik. Ya, kita doakan dulu ya. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit-sakit ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Amin ya Allah. Dan Bapak titip kepada kalian, jaga kesehatan ya, jaga kesehatan karena musim sekarang itu kan pancaroba ya. Sekarang hujan, sore panas kan seperti itu. Itu dampak ke badan itu cepat sakit seperti itu. Makanya dijaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, pola makan jaga, dan juga pola hidup dijaga, istirahat yang cukup ya. Sebelum Bapak melanjutkan materi, untuk pembahasan sekarang masih seputar tentang iman kepada Rasul Allah ya, melanjutkan pembahasan yang kemarin. Yang mana pada kesempatan kali ini Bapak akan membacakan dulu tentang tujuan dari pembelajaran hari ini ya. Yang pertama tujuannya itu adalah menyebutkan perilaku mulia iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, membaca Quran surat Al-Asr ayat 7 dengan benar. Kemudian yang ketiga, membaca Quran surat An-Nisa ayat 36 dengan benar juga. Itu tujuan yang akan
dari proses pembelajaran hari ini. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak melanjutkan materi selanjutnya, minggu kemarin Bapak telah menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi. Masih ingat nggak sifat-sifat Nabi ada berapa? Nah, satu apa? Sidik. Yang kedua? Amanah. Tiga? Baik. Empat? Nah, ya, bagus ya. Itu harus diingat ya supaya lebih ingat lagi ya. Kalau diingat-ingat itu pasti akan ingat. Kalau dilupakan ya lupa. Itu sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Baiklah. Doing crazy dreaming.
sebagai bahan diskusi ya, sebagai bahan diskusi bagi tiap-tiap kelompok, dan nanti satu orang dari kelompok tersebut harus ada yang mempresentasikan ke depan ya. Jadi kelompok berapa ini? Ya, satu ya, ini kelompok dua ya, kelompok dua, dan ini kelompok tiga, silakan didiskusikan, dan ini kelompok ya empat ya. Silakan diskusikan dengan teman-teman kelompoknya materi dari itu ya, permasalahan yang telah Bapak bagikan ya, diskusikan nanti oleh kelompok masing-masing. Tentukan siapa nanti yang akan mempresentasikan ke atau bahasa gaulnya ya, menjadikan Rasul itu sebagai idola. Idola itu kan biasanya ditiru. Kalau misalnya nih, kita mengidolakan artis. Kalau kita mengidolakan artis,
Contohnya saja saya mengidolakan Reza Rahardian. Nah, pasti saya mempunyai fotonya di HP, ataupun bahkan saya mempunyai fotonya itu di dinding kamar saya. Tapi beda lagi ceritanya. Kalau kita mengidolakan Rasulullah, maka yang disimpan di kamar kita adalah risalah-risalah Rasul. Kalau fotonya ya jelas tidak ada ya. Hadis-hadis Rasul yang dibaca oleh kita yaitu adalah hadis-hadis Rasul. Dan saya juga berpesan kepada adik-adik semua, awas kalian berhati-hati, jangan salah memilih idola. Jangan kalian memilih idola yang membuat adik-adik tersesat, nggak tahu arah jalan pulang. Jadikanlah Rasul sebagai idola. Insya Allah kita semua nanti akan dibangunkan di dalam kubur dalam bersama kekasih Allah Rasulullah. 21. Kemudian surat Al-Hasyr ayat 7 menerangkan tentang menjalankan perintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Al-Hasyr ayat 7. Kekhususan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Diterangkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Yang artinya adalah, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, penghapus risalah sebelumnya. Ketiga, membenarkan para nabi sebelumnya. Keempat, penyempurna risalah sebelumnya, ditujukan untuk seluruh manusia. Kemudian yang kelima, ditujukan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Keterangan ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, demikianlah rangkuman materi. Ini kelompok berapa nih? Kelompok ya. Silakan nih didiskusikan ya ini. Ini kelompok 2 ya, silakan didiskusikan. Tiga ya. Ya, sekarang ini ya. Anak sekalian, Bapak minta nih, kalian kan sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Bapak minta setiap kelompok harus ada yang mempresentasikan ke depan ya. Untuk itu silakan dari kelompok 1 siapa? Ya, silakan. Menerapkan perilaku mulia iman kepada Rasul Allah dilakukan dengan cara yang pertama menjunjung tinggi dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma
dari kelompok 2 ya. Silakan yang sudah ditunjuk oleh kelompoknya maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bumi, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang yang ke-15, menerapkan perilaku mulia iman pada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan seluruhnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Quran surat An-Nisa ayat 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya silakan dari kelompok 3 yang maju. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Delusia, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menerapkan perilaku mulia iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya. Orang-orang yang beriman kepada Rasul tidak akan menjadi orang-orang yang malas bekerja, duduk bertamu taman, tidak berusaha sehingga hidupnya menjadi beban orang lain. Mereka menyadari bahwa memenuhi kebutuhan diri sendiri jauh lebih terhormat daripada karena belas kasihan dan pertolongan orang lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 4 silakan yang mau presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan menerapkan perilaku mulia iman kepada Rasulullah SAW yang dalamnya dengan cara selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baiklah anak sekalian. Sebelum Bapak menyimpulkan pembahasan kali ini yaitu tentang menerapkan perilaku mulia iman kepada Rasulullah. Barangkali dari kalian ada yang mau mencoba menyimpulkannya. Silakan, ada nggak? Oh ya, silakan ya. Silakan. Ya, bagus ya. Itu ya bagus sekali ya. Maka akan menyimpulkan tentang bagaimana menerapkan perilaku mulia iman kepada Rasulullah. Yang pertama adalah menjunjung tinggi risalah atau ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fa'khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala amat keras hukumannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 7. Yang kedua adalah melaksanakan seruannya untuk beribadah
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Quran surat An-Nisa ayat 36. Giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya. Orang-orang yang beriman kepada Rasul tidak akan menjadi orang-orang yang malas bekerja, duduk berpangku tangan, tidak mau berusaha sehingga hidupnya menjadi beban orang lain. Mereka menyadari bahwa memenuhi kebutuhan diri sendiri jauh lebih terhormat daripada karena belas kasihan dan pertolongan orang lain. Selalu mengingat, memahami dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Usaha-usaha itu misalkan seperti berikut. Yang pertama, memelihara dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian, meningkatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Yang keenam, terus berdakwah agar ajaran yang dibawa Rasul tidak sirna. Itulah kesimpulan yang dapat kami sampaikan ya. Baiklah anak sekalian, kita akhiri pada kesempatan ini, pembelajaran hari ini. Sebelumnya Bapak ingatkan untuk di rumah banyak-banyak belajar membaca supaya lebih baik lagi. Dan untuk pembahasan minggu selanjutnya ya, untuk pembahasan minggu selanjutnya silakan di rumah kalian persiapkan baca-baca, yaitu tentang berbakti kepada orang tua. Silakan kalian baca-baca, bisa lihat buku, majalah ataupun internet, YouTube dan lain sebagainya. Baiklah anak sekalian, pada kesempatan ini kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.